Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk pembahasan kisi-kisi askan terapi cairan dan elektrolit ya. Untuk kisi-kisi UAS silahkan disiapkan kertas dan bolpen ya. Oke ya. Untuk soalnya besok terdiri dari soal kasus dan soal teori ya. Nanti kalian bisa belajar untuk pendalamannya. Oke. Contoh soal yang pertama teman-teman, soal kasus. Contohnya soal seperti ini. Berdasarkan hasil pengkajian pada pasien Tuan A 29 tahun didapatkan data pasien mengeluh buang air besar encer lebih dari 6 kali sehari dengan karakteristik encer cair, muntah-muntah lebih dari 5 kali cair dengan proyektil sudah 1 hari yang lalu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ketika Anda melakukan pengajian didapatkan TTV itu tanda-tanda vital, tekanan darah 90/60 mmHg, heart rate nadi 100 kali per menit, suhu 36,9, turgor kulit kurang dari 2 detik ya kembalinya ya. Belum BAK semenjak 10 jam yang lalu. Kemudian mata pasien cekung. Kira-kira diagnosa keperawatannya apa pada masalah di atas? Itu hanya contoh ya. Jadi kita lihat cara seperti ini ketika menelaah kasus, kita lihat data yang abnormal. Data abnormal apa? Oh, ternyata dia itu BAB-nya encer lebih 6 kali sehari. Berarti apa? Artinya gastroenteritis atau diare. Kemudian TTV-nya tekanan darah ternyata 90/60, berarti dia di bawah normal ya. Heart rate-nya tidak mengalami peningkatan atau tidak mengalami takikardi, suhunya tidak hipertermi. Nah, yang paling utama kalau seperti ini adalah kalian harus mencari masalah utama pada kasus ini ya. Kalau Anda sudah kemarin ketika saya ngajar diperhatikan pasti paham mudah ya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke cairan dalam tubuh manusia. Fungsi cairan di dalam tubuh manusia itu apa saja? Fungsi cairan di dalam tubuh manusia, contohnya apakah sebagai radiator, transporter, mempertahankan suhu tubuh ya, untuk rehidrasi dan lain-lain ya. Lanjut kita masuk ke dehidrasi. Nanti dipelajari derajat-derajat dehidrasi ya. Kalian pelajari jenis-jenis derajat dehidrasi itu apa saja ya. Kemudian tandanya apa dehidrasi ini dan ini ya. Contohnya derajat dehidrasi yang dia itu kehilangan 4-6 liter ya pada manajemen preoperatif pada pasien yang mengalami kekurangan volume cairan itu termasuk kategori apa. Ini hanya contoh yang jelas, nanti Anda pelajari derajat dehidrasi. Kemudian lanjut. Nah, kita masuk ke hormon ya. Salah satu efek kecemasan yang paling berbahaya dalam manajemen cairan dan elektrolit ya, dan pada manusia itu bisa menyebabkan kematian itu apa? Efek kecemasan kalau dibiarkan terus-menerus itu menyebabkan apa? Hormon apa yang dia itu timbul ya. Kemudian apa yang itu bisa merugikan sehingga menimbulkan kematian ya. Nanti diputar di waktu saya ngajar ya, di YouTube-nya ada ya, saya mengajarkan hormon apa itu ya. Lanjut. Kemudian kalian pelajari, buka di Google ya, atau buka di handphone saya, pengertian dari ANP, hormon ANP itu apa? Kemudian hormon kortisol, itu pengertiannya apa? Kemudian hormon aldosteron, itu pengertiannya apa aldosteron? Kemudian hormon endorfin, pengertiannya apa? Kemudian hormon angiotensin 2 itu pengertiannya apa? Sudah saya jelaskan juga di kelas ya. Lanjut. Hormon yang di dalam pengaturan cairan intravaskuler yang dia itu bekerja mempengaruhi tekanan darah, baik vasokonstriksi dan vasodilatasi, itu hormon apa? Ya. Hormon yang dia itu bekerja mempengaruhi tekanan darah ya, vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi itu di mana pembuluh darah itu menyempit. Kalau vasodilatasi itu di mana hormon pembuluh darah itu melebar ya. Lanjut. Kemudian pengertian dalam penataan terapi cairan dan elektrolit, jelaskan fungsi dari elektrolit. Kalian buka di handout
jelaskan fungsi elektrolit ya, itu keluar nanti ya. Fungsi elektrolit itu apa saja ya, sebutkan. Lanjut. Selanjutnya kalian pelajari tentang terapi postoperatif, terapi cairan perioperatif, terapi cairan operasi, terapi cairan pasca anestesi. Terapi cairan anestesi itu pengertiannya apa? Baca aja pengertiannya ya, keluar. Selanjutnya, terapi yang mencakup penggantian kehilangan cairan atau definisi cairan yang ada sebelumnya dan kehilangan darah pada tindakan bedah seperti pada sebelum tindakan pembedahan, selama dan pasca pembedahan itu termasuk cairan apa ya. Apabila kecepatan nanti silahkan di replay ya videonya. Oke. Lanjut. Nah, tadi sudah tak suruh pelajari ya Pak. Anda belajar pengertiannya aja, seperti terapi cairan setelah operasi apa, terapi cairan prabedah apa, terapi cairan pasca operasi apa, terapi cairan anestesi apa ya, seperti itu. Lanjut. Prinsip pemberian cairan untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa disebut apa? Prinsip pemberian cairan untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa. Lanjut. Kalian pelajari fungsinya saja ya. Cairan glukosa itu untuk apa? Kemudian kristaloid itu untuk apa, monolit untuk apa, dextrosa untuk apa, manitol untuk apa, nah, fungsinya itu untuk apa, itu saja pelajari. Lanjut ya. Salah satu cairan yang ideal yang dia itu digunakan selama operasi yang bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi kekurangan cairan itu apa? Cairan apa? Jadi cairan ini ideal digunakan selama operasi yang bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi kekurangan cairan. Itu apa? Lanjut. Tadi ya sudah tak jelaskan ya. Anda pelajari pengertian aja, terapi cairan intrabedah apa, terapi cairan pasca bedah apa, terapi cairan selama bedahan apa, terapi cairan bedah apa. Ini buka aja itu apa gitu ya pengertiannya. Lanjut. Pemberian cairan pasca bedah digunakan tergantung dengan masalah yang dijumpai. Bisa mempergunakan cairan pemeliharaan, cairan pengganti atau cairan nutrisi, termasuk dalam apa itu? Termasuk dalam terapi cairan apa ya, pemberian cairan pasca bedah ini digunakan tergantung dengan masalah yang dijumpai, bisa mempergunakan cairan pemeliharaan, cairan pengganti atau cairan nutrisi ya. Kita masuk ke soal kasus ya, contohnya seperti ini. Nanti soalnya itu yang ditanyakan masalah keperawatannya apa ya. Contohnya balita perempuan anak Y ya, umurnya 5 tahun. Dia itu dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian itu didapatkan TTV-nya itu RR-nya 60 kali per menit, heart rate atau nadi 80 kali per menit, berat badan 9 kg. Badan pasien terlihat lemas, sianosis pada area sekitar mulut dan lidah, serta tampak edema pada palpebra. Ibu balita tersebut memberitahukan bahwa anaknya cepat lelah saat bermain. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan penunjang, hasil foto ronsen torak itu menunjukkan adanya edema pada paru. Kemudian dokter mendiagnosis atrium septal defect ASD pada balita tersebut ya. ASD apa, atrium septal defect apa, nanti kalian buka aja di internet ya, sudah dijelaskan juga. Dari kasus di atas masalah keperawatannya apa? Ya. Kuncinya ketika kasus itu cari data yang abnormal ya pada pasien di atas. Kuncinya adalah kalian harus tahu ya. Harus tahu dia itu terjadi edema. Edema itu apa ya? Atrium septal defect ya. Edema itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan cairan atau apa ya? Lanjut. Masih soal kasus?
Contohnya seperti ini. Seorang laki-laki Tuan S umurnya 30 tahun diantar ke IGD dengan keluhan sulit BAK. Dari pengkajian pasien, dia itu mengeluh nyeri saat BAK dan urin hanya sedikit keluar menetes. Pasien takut untuk bangun, pasien terlihat meringis menahan nyeri, dan sering bertanya tentang penyakitnya saat ini dan pengobatannya. Pada pubis pasien, vesika urinaria, teraba keras dan nyeri tekan ya, karena kan pasiennya tadi kan tidak bisa BAK ya. Kemudian tindakan keperawatan utama yang tepat apa ada kasus di atas. Jadi tindakan keperawatan tapi yang utama ya apa? Jadi intinya dia tidak bisa BAK, tindakannya apa? Yang emergensi ya, udah kelihatan ya. Tidak bisa BAK, pasang ya. Langsung kasus selanjutnya. Contoh Nyonya R umur 25 tahun dengan G2P1A0, umur kehamilan 36 minggu, datang ke rumah sakit dengan perdarahan per vagina. DJJ 170 kali per menit, tekanan darah 170 per 90, udim pada kedua tungkai, RR 20 kali per menit. Tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah keseimbangan cairan pasien tersebut? Apa kira-kira? Kalau seperti itu kan darurat itu berarti apa yang harus diatasi terlebih dahulu ya? Apakah jalan nafas ya atau apa ya? Lanjut, masih soal kasus. Contohnya seperti ini. Tuan A umur 30 tahun, berat badannya 45 kg dengan diagnosa apendisitis akut. Direncanakan tindakan appendiktomi dan rencana anestesi spinal. Terdapat risiko terjadinya penurunan tekanan darah akibat dilatasi pembuluh darah perifer. Kira-kira cairan apa yang diberikan pada pasien di atas ya? Pakai NaCl, linger laktat, dextrose, ya, aquapidas ya. Ini sudah saya jelaskan dulu juga ya. Terakhir, masih kasus Nyonya H umur 33 tahun mengalami patah tulang terbuka di tungkai bawah sebelah kiri. Disertai perdarahan yang hebat, kesadarannya komposmetis. Komposmetis itu sadar ya. Tekanan darah 90 per 60, frekuensi nadi atau heart rate 120 kali per menit, reguler dan halus. Dokter memutuskan untuk melakukan debridemen di ruang operasi. Pasien makan terakhir 2 jam yang lalu. Tindakan utama yang segera dilakukan pada pasien tersebut apa? Tindakan utama pada kasus di atas ya. Tindakan utama berarti yang emergensi ya. Lalu ini berhubungan dengan apa kira-kira ya? Atau perdarahan itu berarti berhubungan dengan cairan ya. Oke, demikian untuk materi saya untuk review untuk askan cairan besok ya. Jangan lupa belajar, saya doakan semoga lancar dan diberikan nilai yang bagus. Jangan lupa perbanyak ibadah, sholat wajib, sholat sunnah, doa, minta doa kepada orang tua. Demikian kekurangan dari saya dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.